Muhammadiyah Kota Surakarta. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati tamu undangan, dan tak ketinggalan pula semua panitia dan peserta Tablik Akbar PKIMM FKIP UMS. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di acara Tablik Akbar Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan tema Kontribusi Pemuda di Era Pandemi. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kala kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, tilawah. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, acara inti. Acara yang kelima, sesi dokumentasi. Dan acara yang keenam adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu tilawah yang akan dilantunkan oleh Imawan Ahmad Farid Azhar. Kepada Imawan Farid dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi min Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'malunas sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat ke-9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imawan Farid atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dapat menambah keberkahan pada acara kita di pagi hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Panitia Acara Tablik Akbar PKIMM FKIP UMS. Kepada Imawan Tony Rizkina dipersilakan. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan cabang IMM Solo atau yang mewakili. Yang saya hormati pula Ketua Umum PKIMM FKIP UMS Imawan Muhammad Saiful Zuhri. Yang saya hormati teman-teman panitia dan semua peserta serta tamu undangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di forum ini tanpa halangan suatu apapun. Dua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Tidak lupa saya juga berterima kasih kepada teman-teman serta tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Tablik Akbar PK IMM FKIP ini. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu serta hikmah dari kegiatan ini. Kedua kalinya, saya memohon maaf kepada para peserta tamu undangan dan semua pihak yang terlibat apabila dalam melaksanakan kegiatan ini banyak kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi dan teman-teman panitia semuanya. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan tanpa perlu berpanjang lebar. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Imawan Tony atas sambutannya. Sambutan yang kedua oleh Ketua Umum PKI MMFKIP UNS kepada Imawan Muhammad Syaiful Zuhri, dipersilakan. Cek, suara saya masuk MC? Ya, masuk. Ya? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ya, saya hormati Ustadz Dartim Ibnu Rus selaku pembicara pagi hari ini, yang saya hormati juga segenap panitia yang sudah mempersiapkan acara dengan sebaik-baiknya, dan segenap tamu undangan dan peserta Tablik Akbar yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini sama-sama mengikuti agenda Tablik Akbar yang insya Allah nanti akan mengangkat tema peran pemuda Islam di Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang pada acara pagi hari ini. Ketika acara ini semoga bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan juga bisa memberikan ilmu tambahan kepada kita semuanya supaya nanti kita bersama-sama dan ikut berkontribusi di era seperti ini. Kita tahu bahwasanya banyak sekali yang terdampak dengan adanya pandemi ini. Nah, di sini kita sebagai pemuda, karena rata kebanyakan dari peserta adalah dari mahasiswa, harapannya turut berkontribusi untuk bersama-sama supaya pandemi ini segera bisa teratasi dan segera bisa berakhir seperti itu. Nah, selain itu saya mewakili teman-teman dari pimpinan komisariat juga
mengucapkan mohon maaf, mungkin nanti ketika dalam penyambutan ataupun dalam persiapan acara ini ada sedikit banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga nanti bisa memberikan ya, mungkin seperti itu aja tingkat yang bisa saya sampaikan. Harapannya nanti bisa segera mengikuti acara inti dari tabligh akbar ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, bila Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imawan Saiful Zuhri atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti tabligh akbar PKIMM FKIP UMS yang akan dipandu oleh Imawan Ahmad Mahbubi sebagai moderator. Kepada Imawan Ahmad Mahbubi dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Oke, perkenalkan nama saya Imawan Ahmad Mahbubi. Saya akan memandu berjalannya materi pada pagi hari ini. Oke. Mungkin saya akan membacakan CV moderator CV pemateri terlebih dahulu. Nama Dartim Ibnu Rushd MPD, tempat tanggal lahir 25 November 1992, pekerjaan dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta, alamat Pandean, Jetis, Sukoharjo, Jawa Tengah. Nomor HP 0878 3342 9023. Status berkeluarga, hobi mengotak-atik bacaan, pengalaman organisasi, IMM Abduh FAIUMS, IMM Cabang Kota Sukoharjo, dan Pemuda Muhammadiyah. Moto hidup, yang paling baik adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Pesan untuk IMM, senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Oke. Di sini pematerinya sudah hadir ya, Ustadz Dartim. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Dartim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya terdengar jelas ya. Oke. Mungkin nanti kita akan berbincang mengenai apa sih sebenarnya peran dari pemuda Islam, apalagi di saat ini adalah saat di mana wabah COVID menyerang begitu signifikan dalam segala kehidupan di masyarakat. Apalagi sekarang ditetapkannya peraturan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, di mana pemuda Islam sebagai agent of change di masyarakat. Nah, mungkin
dituntut untuk melakukan suatu transformasi, baik itu transformasi sosial, nilai, dan lain sebagainya, dan juga dituntut untuk berkontribusi bagi bangsa. Nah, mungkin langsung saja bisa saya berikan kepada Ustadz Dartim. Kepadanya saya persilahkan. Monggo Ustadz. Ya, makasih banyak ya Mas Ahmad Mahbubi dan teman-teman sekalian. Tapi sebelum itu saya pengen cek suara dulu. Suara saya terdengar jelas apa terdengar terbata-bata, Mas Moderator? Suara saya jelas ya? Ya, jelas. Kalau begitu, saya ingin share screen terlebih dahulu. Bentar ya. Ya, share screen saya sudah kelihatan? Sudah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman sekalian, rekan-rekan Imawan, Imawati, Ketua Umum, Ketua Panitia, teman-teman sekalian ya, mahasiswa dan mahasiswi, kalau mungkin ada Bapak Ibu, saya sapa juga Bapak Ibu sekalian, para jamaah pengajian ya, karena namanya ini tablik akbar, maka harus disapa jamaahnya ya, kasihan kalau tidak disapa. Nah, alhamdulillah kita sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga sudah dituntunkan oleh Mas Moderator dan Mbak pembawa acara ya, bahwa kita harus selalu senantiasa bersyukur bahwa kita bisa masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan sempat, bisa merasakan halawatul iman ya, manisnya iman, dan juga kita bisa merasakan halawatul insan, manisnya sebagai seorang manusia, dan halawatul ikhwan, bagaimana manisnya rasa kita bersaudara. Kemudian alhamdulillah kita juga bersyukur karena kita masih dalam keadaan yang diberikan kesempatan, opportunity untuk melakukan amal-amal baik, untuk memperbaiki ibadah kita, dan untuk diberi kesempatan untuk bertaubat jika kita memiliki banyak salah. Nah, yang paling penting kita juga harus bersyukur karena masih bisa beraktivitas sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang anak, sebagai seorang organisatoris, sebagai seorang aktivis, sebagai seorang pembelajar, dan lain sebagainya. Kemudian, sholawat dan salam juga jangan sampai terlupakan ya, untuk kita tunjukkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang keteladanannya begitu sangat memotivasi, keteladanannya begitu sangat menginspirasi, dan keteladanannya begitu memberikan dorongan-dorongan semangat pada kita. Ketika kita sebagai seorang aktivis, gitu ya, mungkin lagi kurang semangat, kita belajar dari Rasul bagaimana memupuk semangat. Bagaimana kita itu menjadi seorang anak muda yang penuh dengan semangat. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya sangat senang sekali ya diundang, kemudian kemarin di WA ya sama Mbak Inayah kalau nggak salah ya, di WA kemudian diundang untuk bisa turut hadir bersama-sama dengan teman-teman semuanya untuk sharing-sharing, untuk diskusi enteng-entengan ya, untuk nanti bisa kita jadikan sebagai refleksi ke depan bagaimana beramal sesuai dengan panduan ilmu yang ilmiah. Amal ilmiah, ilmu amaliyah. Dahulu ada buku judulnya itu ya, Amal Ilmiah, Ilmu Ilmiah. Nah, hari ini sesuai dengan tema yang disampaikan tadi oleh Mas Moderator dan juga Ketua Umum ya, kita bicara tentang kontribusi pemuda Muslim di era pandemi. Itu tema umumnya.
Kemudian saya ingin mengkerucutkan menjadi lebih spesifik ya, seperti yang sudah di layar teman-teman semuanya, pemuda Islam berkemajuan di era pandemi. Jadi topik berkemajuan di era pandemi itu tidak bisa lepas dari salah satu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, sholih likuli zaman wa makan. Kita boleh saja berpindah waktu, berpindah tempat, waktu terus bergulir, tempat boleh berpindah, tapi nilai-nilai kesolehan harus tetap. Ya, sehingga prinsipnya adalah sholih likuli zaman wa makan. Era pandemi boleh datang, musibah boleh berganti, zaman boleh bergiliran terus ya. Zaman milenial, zaman milenium, era 4.0, era 5.0 dan lain sebagainya, tapi nilai-nilai kesolehan harus selalu tetap. Ya, jadi nilai-nilai kesolehan harus tetap. Kemudian yang selanjutnya, kita perlu mengetahui realitas kita hari ini itu apa. Fakta kita hari ini sedang berada di masa yang seperti apa. Ya. Nah, hari ini kita sedang berada di masa seperti apa. Nuansa yang seperti apa. Nah, ini perlu kita ketahui terlebih dahulu. Ya. Sebelum nanti kita bicara tentang masalah COVID, bagaimana kita menyikapinya. Ya. Ini masalah-masalah yang sebenarnya tidak begitu menjadi masalah yang begitu berat. Ya. Bagaimana tergantung kita menyikapinya. Jadi COVID, virus, bakteri, dan lain sebagainya, dari dulu kita hidup dengan bakteri, dengan virus yang macam-macamnya itu, tapi kenapa kita tetap sehat? Kita tetap terlindungi. Maka ada yang salah ketika kita menyikapinya, ya. Maka perlu ada cara terbaik untuk menyikapi salah satu makhluk Allah ini. COVID-19 ini juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjaannya adalah bertasbih, menginfeksi orang yang sakit, menginfeksi orang yang terkena, pasti adalah orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wala tafrahu bima atakinnallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Kurang lebih artinya adalah jadi musibah yang menimpa diri kalian, ya misalnya kita tertimpa musibah terkena COVID, dan yang menimpa dunia terjadinya pandemi tidak terlepas dari takdir Allah, di mana kejadian itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kejadian itu terjadi. Jadi sebelum kita tertimpa COVID misalnya ya, atau kita terkena penyakit, dunia ini tertimpa pandemi, musibah dan lain sebagainya, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ya, sebelum kejadian ini terjadi. Supaya kalian itu tidak merasa sedih dan juga tidak merasa terlalu bangga diri. Allah tidak suka kepada orang-orang yang membanggakan diri. Jadi ternyata yang tidak disukai Allah itu bukan penyakitnya, tetapi ada unsur kesombongan di sana dan unsur merasa yang paling benar sendiri. Nah, jadi ketika kita melihat ada fenomena-fenomena seperti itu, kita harus bisa menyikapinya dengan secara wajar, melihat sebagai sarana ikhtiar untuk memperbarui ibadah, harus memperbanyak tobat, harus kita memperbaiki ibadah kita, dan lain sebagainya. Maka tidak perlu terlalu sedih, tidak juga terlalu membanggakan diri. Jadi harus proporsional di situ. Nah, ini seputar sebagai apa? Sebagai pembuka ya, sebagai awalan terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Moderator ya, Mas Mahbubi ya, terkait bagaimana COVID-19 ini. Kemudian yang selanjutnya realitas apa? Realitas bahwa dunia sekarang itu berada dalam genggaman. Ya, kita sedang mengikuti kajian online seperti ini cukup dengan genggaman kita. Kita sedang mengikuti kajian, tidak perlu datang ke tempatnya, cukup datang di depan HP, kita klik link Zoom-nya, kemudian bisa hadir, bisa ikut bersama-sama. Jadi dunia dalam genggaman kita, sosial media, ya.
sosial media begitu marak, ketika kita tidak bisa menggunakannya, maka menjadi bermasalah juga. Ya, realitas kita berada pada realitas media, realitas bagaimana kita itu dihadapkan dengan aplikasi. Maka ada ilmuwan yang pernah mengatakan semakin ketertinggalan kita tidak bisa menggunakan aplikasi, maka semakin kita tertinggal dalam meraih dunia. Maka padahal ini sesuai dengan hadis Nabi, ya. Ketika manusia itu terkena penyakit wahan, apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut menghadapi resiko. Termasuk COVID-19 ini juga bagian dari takut menghadapi resiko. Ya, adanya fenomena sosial media ini juga mungkin bagian dari hubud dunia. Nah, maka ini juga menjadi satu garis besar yang harus kita perhatikan agar kita itu bisa lebih lebih proporsional, bisa lebih lebih bijak, wasatiyah, ya, bagaimana menyikapi masalah dunia dalam genggaman ini. Karena ketika kita tidak bisa mengelola ini, kita yang akan terkena batunya. Lanjut, ya, pemuda-pemudi milenial. Lanjutnya kepada anak muda dampaknya apa? Ya, dampaknya kepada anak-anak muda, orang mengatakan kita berada di zaman milenial. Milenial itu artinya anak-anak muda lebih banyak menggunakan gadgetnya dalam kesehariannya dan lupa dalam lingkungan alam, lupa lingkungan sosial, ya. Bagaimana berbagi dengan sesamanya, bagaimana merasakan partisipasi dalam kehidupan organisasi, ini menjadi begitu sangat nisbi. Ya, kalau seandainya ini kita secara offline, ya, pasti ini banyak sekali mahasiswa yang sudah mengabadikan foto. Dan mungkin hari ini sudah banyak yang posting di WhatsApp-nya untuk diposting di statusnya, atau di Instagram-nya, atau di Facebook-nya, ya. Nah, maka begitu banyak kejadian fenomena bahwa anak-anak muda milenial kita ini lebih sibuk dengan gadgetnya dan terkadang lupa dengan realitas-realitas yang lain. Lanjut, ya, kita berada di realitas yang seperti apa? Kita berada di realitas mudahnya sarana transportasi. Kita berpindah antara satu tempat ke tempat yang lain menjadi begitu sangat nisbi. Ya, dari tempat yang dekat ke tempat yang jauh begitu sangat mudah. Apalagi kalau di Jepang, ya, teknologinya begitu sangat maju, ada kereta namanya Shinkansen, ya, kecepatannya itu sampai 700 km per jam. Jadi kalau dari Solo mau ke Jakarta itu bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam. Ya, jadi kalau dari Solo mau ke Palembang atau Lampung itu bisa ditempuh dalam waktunya kurang lebih 2 jam. Nah, kan sangatlah cepat, ya, karena kecepatannya sekitar 700 km per jam, ya. Nah, maka ini juga menjadi satu realitas. Hari ini di Indonesia pun juga demikian, ya. Nah, komunikasi yang begitu mudah dengan adanya sosial media itu, kemudian transportasi yang begitu mudahnya, ini juga menjadi realitas kita hari ini. Ya, anak-anak muda cenderung menjadi kurang berpartisipasi karena kita lebih banyak dikuasai teknologi. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Nah, sebelum kita bicara apa yang harus kita lakukan, sebagaimana menjadi tema besar kita pada pagi hari ini, nanti mohon maaf ya kalau seandainya terlalu panjang, moderator bisa mengingatkan ya waktunya seberapa menit. Lanjut. Nah, realitas kita hari ini juga gaya hidup. Ya, kita itu menjadi orang yang terlalu banyak pola, banyak tingkah, banyak gaya, ya. Padahal kita sudah diciptakan oleh Allah dengan pengurusan yang serba cukup. Fasilitas juga serba cukup, sarana juga serba cukup, tetapi ternyata gaya-gaya kita itu yang terkadang bermasalah. Sehingga menyebabkan kita tidak cukup, menyebabkan kita menjadi hidup terasa susah, hidup terasa rumit, ya, itu ternyata karena gaya kita. Mahasiswa belajar kan gampang, harusnya membaca aja udah cukup, ya, dan latihan sudah cukup. Tapi karena kita itu terlalu banyak pola, kadang ya, banyak tingkah yang kadang tidak perlu, ini dalam pengertian tanda kutip, ya, dalam pengertian yang negatif gitu ya. Jadi kita itu kadang tertinggal dalam masalah teknologi.
kita bikin HP tidak tahu, kita bikin aplikasi Zoom tidak pernah tahu, kita bikin laptop juga tidak pernah tahu, kita bikin kendaraan, motor, sepeda motor, mobil, ya, kendaraan pribadi dan lain sebagainya, kita belum pernah tahu bagaimana caranya. Apalagi kita bikin pesawat, bagaimana kerangkanya, bagaimana desainnya, kita tidak pernah tahu. Tetapi kita itu jengkel kalau kemudian kita itu tidak bisa mengotak-atiknya. Ya, kita kekurangan pulsa, kita jengkel. Padahal kita nggak tahu cara kerja pulsa itu seperti apa. Kita punya motor kehabisan bensin, jengkel. Ya, nah, jadi kita hanya jengkel. Kita jengkel itu hanya kehabisan pulsa, kehabisan bensin, ya tidak bisa melakukan sesuatu sehingga kita itu menjadi terlalu tergantung dengan teknologi itu. Orang Jepang jengkel itu bagaimana mendesain. Kita jengkel gara-gara nggak bisa beli kuota. Nah, gitu. Sudah tidak bisa menguasai teknologinya, menggunakannya dengan cara yang salah. Lihat aja ini ya di depan. Ya, ini kan motor hanya untuk muat 2 orang. Tidak diperkenankan untuk anak-anak SD. Sudah begitu nggak pakai helm. Motornya dipreteli seperti ini. Mau sekolah malah pakai sepatu futsal. Nah, ini kan menjadi satu realitas ketika teknologi maju, kita tidak bisa menggunakan. Nah, ini salah satu contohnya aja ya. Lalu apa yang terjadi? Nah, di Indonesia ini ternyata begitu banyaknya yang menggunakan kendaraan, begitu banyaknya menggunakan media massa sosial, tetapi terkena penyakit kudis, kurap, dan kutil. Apa itu, Pak? Kudis itu kurang disiplin, ya. Jadi kalau pakai motor itu ya diserobot-serobot seperti ini, ya. Kurang disiplin menjaga kesehatan, kurang disiplin menjaga kebersihan, kurang disiplin menjaga protokol kesehatan, ya. Kemudian kurang rapi, kurap itu artinya kurang rapi, ya. Kurang rapi, kurang tertata, kurang bersih. Kemudian kutil itu apa? Kurang teliti, sehingga cenderung asal-asalan, tidak sungguh-sungguh, dan hasilnya pun juga hasil yang kurang teliti, hasilnya pun juga kurang sungguh-sungguh, ya. Apalagi dalam masalah kepemerintahan. Saya tidak mau membahas tentang masalah kepemerintahan ya. Ini bagaimana mahasiswa ya, ini juga menjadi satu kritik bagaimana anak-anak muda, seorang mahasiswa ya, seorang pembelajar, termasuk kita sebagai seorang pengajar juga mungkin ya, disiplin itu sangat penting, kerapian itu juga sangat penting, ketelitian itu juga sangat penting. Kalau seandainya kita kurang menguasai teknologi, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita menguasai kedisiplinan, kita menguasai kerapian, kita menguasai ketelitian. Dan prinsip ketelitian inilah yang akan menjadi prinsip penelitian. Bagaimana seorang anak muda, seorang akademisi, seorang aktivis, dia tidak melakukan penelitian. Nah, ternyata penyakit-penyakit ini disebabkan karena kuman. Apa itu kuman? Kuman itu kurang iman. Nah, jadi ketika imannya bermasalah, imannya kurang, maka muncullah penyakit kurang disiplin, kurang rapi, dan kutil ya, kurang teliti. Lanjut. Nah, realitas kita hari ini juga realitas di mana kita menghadapi berbagai tantangan pemikiran, tantangan ideologi, tantangan budaya, tantangan-tantangan isu-isu sekulerisme, tantangan-tantangan isu-isu hedonisme, komunisme, ya, kemudian tantangan-tantangan yang begitu banyak sekali, ya, termasuk budaya-budaya, ya, budaya-budaya Barat yang belum itu bisa difilter, cenderung kita pakai juga. Padahal Nabi mewanti-wanti, ya, bahwa ketika suatu kaum mengikuti suatu budaya itu, maka dia termasuk kaum itu. Nah, maka kita harus hati-hati ya, ideologi banyak juga yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pemikiran juga banyak sekali yang bertentangan dengan pemikiran-pemikiran Islam. Orang mengatakan toleransi, orang mengatakan namanya pluralisme, tetapi sebenarnya dia sedang jatuh ke dalam pluralisme atau toleransi yang sebenarnya tidak boleh ditoleransikan. Ya, toleransi akidah, toleransi ibadah. Ya, itu tidak ada dalam masalah toleransi akidah dan juga ibadah. Ya, toleransi hanya ada di dalam konsep muamalah.
Nah, dalam pemikiran juga seperti itu, ya. Ada kita mengenal komunisme, ada mengenal sekulerisme, ya. Mungkin secara sepintas kita akan mengatakan, wah benar ya, ini ada unsur kebaikannya juga. Tapi lama-kelamaan bisa juga kebablasan. Apalagi anak-anak muda yang ilmunya masih cenderung labil, ya, dimasuki dengan unsur-unsur pemikiran yang mungkin secara giroh nafsunya itu sangat memuaskan, padahal itu sangat membahayakan. Maka juga harus hati-hati, ya. Kita mengenal istilah namanya terkait dengan masalah pluralisme agama, ya. Itu ada namanya sintesisme agama. Jadi agama itu dicampur-campur, ya Islam, ya Hindu, ya Buddha, ya. Kemudian dicampur-campur menjadi satu agama. Nah, kemudian ada juga istilah relativisme agama. Jadi orang mengatakan Islam itu ya bertuhan, ya. Hindu bertuhan, Buddha bertuhan, komunisme tidak bertuhan. Nah, maka selama kita bertuhan, ya semua agama itu bisa dianggap sama, karena sama-sama menjadikan Tuhan sebagai sesembahannya. Nah, ini juga yang kadang berkembang di anak-anak muda, di anak-anak mahasiswa, ya, terkait dengan paham-paham ideologi, pemikiran-pemikiran, dan budaya-budaya yang bisa menyerang kita kapan saja, tanpa ada filter agama yang baik. Maka saya sangat senang ketika disuruh hadir bersama teman-teman semuanya, teman-teman FKIP, ya, teman-teman FKIP, tapi bisa untuk umum, ya, ini sangat senang sekali. Apalagi kita hari ini berada kalau dalam menggunakan teori-teori penelitian, hari ini kebanyakan generasi Z, ya, kemudian nanti masuk lagi ada generasi Alpha. Mereka lebih senang menggunakan visual, ya, untuk mendengarkan jadi kurang tertarik, ya. Kemudian lebih senang dengan dunia digital, sosial juga sosial lebih pada media sosial, kemudian lebih banyak mobile. Mobile-nya itu lebih cenderung pada sifat global, ya. Jadi anak-anak kita hari ini karakteristiknya seperti itu. Maka harus hati-hati betul ketika pemikiran itu masuk dalam dunia digital, pemikiran itu masuk dalam dunia sosial media, dan juga dalam pergerakan-pergerakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hati-hati, hati-hati. Lanjut, ya, saya persingkat saja. Kemudian hari ini kita sedang berada di realitas kita dalam realitas keprihatinan, ya. Adanya COVID yang sedang kita alami ini bisa saya maknai sebagai satu realitas keprihatinan. Kita serba prihatin, yang sekolah prihatin, yang ngajar prihatin, yang berada di rumah juga prihatin, yang jadi pebisnis juga sedang prihatin, yang jadi pengusaha juga prihatin. Jadi memang realitas kita itu dengan adanya COVID-19 ini, kita sedang berada di realitas keprihatinan. Semuanya kadang serba susah, semuanya kadang serba sulit, ya. Meskipun kita awalnya berada pada realitas teknologi, tapi ternyata teknologi itu juga tidak semudah yang kita bayangkan, karena semata-mata tidak bisa mengentaskan kita dari keprihatinan hidup. Apalagi ketika kita melihat di daerah-daerah yang mungkin tidak begitu mudah dalam akses internet dan media ini, ya, pasti akan begitu sangat tertinggal. Anak muda harus bisa memberikan harapan, ya. Teman-teman mahasiswa harus bisa memberikan pencerahan ini. Jadi ketika saya ditanya, Ustadz, bagaimana nih anak-anak muda Muslim untuk kontribusi di era pandemi ini? Salah satunya harus memberikan pencerahan. Salah satunya harus memberikan harapan. Lewat lisannya dia menebarkan kebaikan, lewat ilmu keguruan, ilmu biologi, ilmu matematikanya, dia memberikan pencerahan itu semua, ya. Nah, ini terkait dengan sebagai satu saran saja, ya. Ini sebagai sambungan dari realitas kita bahwa realitas pandemi, maka yang paling penting adalah kita itu dalam rangka menjaga kebersihan. Orang mengatakan mari kita menjaga prokes, tapi saya lebih senang dengan istilah mari menjaga protokol kebersihan. Ya, karena di dalam Islam sehat maupun sakit semuanya berpahala. Kalau sehat dia gunakan untuk afiat, dia berpahala. Kalau dia sakit, dia bersabar, dia juga diampuni dosa-dosanya.
Sampai Nabi mengatakan, jikalau engkau tertusuk duri pun itu bisa menggugurkan dosamu. Apalagi ketika kena corona, apalagi sakit yang lain, kita sabar menghadapinya, maka itu akan menjadi pahala juga. Maka yang paling penting kita itu adalah menjaga kebersihan. Ya, rajin mandi, kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat, termasuk juga kebersihan hati, ya. Innallaha yuhibbut tawabin wal mutatahhirin. Allah itu suka kepada orang yang taubat dan juga orang yang bertoharoh, menjaga kebersihan. Ya, wudu, cuci tangan itu kan kebersihan itu. Hidup sehat, tidak merokok, hidup sehat, makan makanan yang baik, tidak berlebihan. Apalagi ini masa-masa setelah kurban ya. Nah, kemarin siapa yang kurban ini ya, pasti dapat daging begitu banyak ya, maka dimakan juga jangan terlalu banyak, itu berlebihan dan itu bisa menimbulkan penyakit ya. Saya malah nggak dapat daging Pak, saya cuma dapat kurban ini apa, kurban perasaan ya. Wah, ini juga bermasalah ini ya, anak-anak muda banget itu. Korbannya itu bukan korban daging, bukan korban sapi, malah korban perasaan. Ini juga harus hati-hati. Jadi yang paling penting menjaga protokol kebersihan. Tapi di antara begitu banyaknya fenomena yang tadi disebutkan, realitas yang sudah kita rasakan, ya, dampak akan muncul berbagai macam dampak. Selain dampak secara fisik dengan lemahnya kesehatan, juga muncul dampak secara psikis. Ya, kita itu terkena penyakit alienation. Apa itu penyakit alienation? Merasa sepi di tengah keramaian, merasa galau di tengah-tengah keramaian. Ya, jadi meskipun teknologi sudah maju, sosial media sudah berkembang, ya, transportasi begitu mudah, tapi hati kita merasa kering, ya. Hati kita merasa kesepian, hati kita merasa galau, ya. Ada yang kurang. Nah, apa itu yang kurang itu? Nah, para psikolog itu mengatakan kita terkena penyakit alienation. Atau bahasa sederhananya tereliminasi, tersingkirkan di tengah-tengah keramaian. Nah, ini hati-hati juga ya, kita berada di rumah terus merasa bosan ya, tanpa ada aktivitas, di kamar terus kurang olahraga. Nah, itu juga menjadi satu penyakit yang bermasalah. Apalagi anak-anak muda ya. Dan ini yang paling berbahaya, peluang bermaksiat via sosmed ya. Loh, itu kok kenapa gambarnya film Korea, Pak? Ya kadang kita itu lebih banyak nonton film Korea daripada untuk mengakses ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, kalaupun video-video yang bermanfaat, memberikan informasi ya. Ataupun malah kalau peluang berbuat maksiat itu ya banyak ya. WA yang tidak jelas, kita nonton Instagram, Facebook yang tidak jelas juga, ataupun lihat YouTube yang tidak jelas juga, apalagi anak-anak muda, anak-anak mahasiswa ya, baru makan kambing, baru makan sapi, nafsunya jadi tinggi ya. Kemudian setelah itu kuotanya banyak, ya sudah, peluang bermaksiat via sosmed itu lebih banyak. Maka adanya sosmed ini juga bisa menjadi peluang, tapi di lain sisi bisa menjadi tantangan. Peluang yang baik juga banyak, tapi peluang bermaksiat juga lebih banyak. Maka kehati-hatian ini sangat penting. Nah, apalagi kalau sudah seperti ini, halo mahasiswa ya, kalau anak muda sudah begini, seakan dunia milik berdua ya, sehingga kita diliputi namanya romantisme emosional dan kadang tidak rasional ya. Maka romantisme emosional itu tidak sama dengan rasional ya. Kita lebih banyak dibumbui dengan nuansa-nuansa yang melambung tinggi tanpa ada kejelasan ya, tanpa ada pemikiran yang rasional. Padahal di dalam Quran ayatnya sangat jelas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alnakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi dalam mempersoalkan cinta ini harus lebih banyak yatafakkarun, berpikir. Berpikir itu rasional, bukan romantisme emosional. Ya. Jadi dahulu pernah ada yang mengatakan 2 orang yang paling susah dikasih tahu, Ustadz. Siapa?
satu pendukung partai, dua orang yang lagi jatuh cinta. Nah, itu sudah tidak rasional itu. Ya. Sampai-sampai gunung didaki, lautan diseberangi itu kan nggak rasional itu. Ya. Nah, maka ini harus hati-hati betul kalau anak-anak muda terlalu terliput dengan nuansa yang seperti ini juga menjadi realitas yang harus hati-hati. Ya, jadi ketika kita hari ini di era pandemi banyak menggunakan HP, hati-hati dengan realitas seperti ini. Apalagi kalau sudah seperti ini, ya. Dunia seakan-akan pengen ambruk, pengen digempur, galau setengah mati. Harus hati-hati. Sampai pelariannya yang paling berbahaya adalah mengonsumsi obat-obat terlarang, sampai yang paling berbahaya sekali yaitu suicide, artinya bunuh diri. Karena tadi kan kalau orang sudah galau itu kan sakitnya setengah mati, ya udahlah dilengkapi dengan mati aja sekalian, akhirnya bunuh diri. Kemarin ada isu terbaru ya di TV, siapa itu artis terkenal ya, Nia Ramadhani ya, Masya Allah itu kan orang yang sudah kaya, fasilitasnya mewah, rumahnya bagus ya, punya keluarga, suaminya ganteng ya, tapi ternyata belum juga cukup. Akhirnya pelariannya adalah menggunakan narkoba, obat-obatan terlarang. Anak-anak muda juga jangan sampai seperti itu. Kalau di kamar nggak ngapa-ngapain, akhirnya terlintas pikiran-pikiran yang serba maksiat, ini juga jangan ya, harus hati-hati. Apalagi sampai terlintas ingin bunuh diri. Ya Allah, saya bosan menghadapi corona ini, saya pengen bunuh diri saja. Jangan ya. Harus hati-hati, harus hati-hati. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ternyata ketika dalam menghadapi realitas seperti ini kita juga susah belajar. Kalau mahasiswa ya, belajarnya itu menjadi susah. Begitu banyaknya materi sehingga saya itu tidak mau membaca. Ya, begitu banyaknya informasi beredar hoak. Yang dibaca malah salah. Ya. Kalau mau membaca saking begitu banyaknya berita dan informasi. Nah, maka disinilah kita perlu meneliti mana sumber bacaan yang benar. Kita belajar dari yang enteng-entengan, ya, ikut pengajian seperti ini yang enteng-entengan saja, ya, tidak perlu kita itu ribet-ribet, tapi yang mudah, yang imajiner, yang bisa kita bayangkan, sehingga nanti bisa kita operasionalkan. Nah, jadi harus banyak belajar, banyak membaca, banyak latihan. Kemudian kita juga akan muncul realitas rasa malas, ya. Kadang kita itu menjadi anak yang malas, anak-anak muda yang kurang mau bergerak. Padahal ciri-ciri aktivis itu ya aktif. Namanya aktif itu bergerak, aktif itu berjalan, aktif itu berputar, aktif itu ya aktif melakukan aktivitas. Bagaimana seorang aktivis itu malas? Maka bukan menjadi aktivis, tapi menjadi malais. Nah, itu ya. Maka bukan menjadi aktivis lagi, tapi menjadi malais. Nah, kan harus hati-hati ini ya. Nah, maka jangan sampai jadi seorang aktivis, seorang penggerak, apalagi sekarang ada kampus penggerak ya, atau mahasiswa penggerak. Nah, penggerak itu harus aktif. Ya, aktif di media sosial, aktif baca buku, aktif meneliti ya. Karena sekarang sumber-sumber data itu begitu banyak dan begitu mudah untuk diakses. Bagaimana kalau malas? Ya tidak bisa mengakses. Nah, gitu. Nah, lalu bagaimana Islam memberikan solusi? Nah, ini kita perlu tahu juga dari sini ya, bagaimana Islam memberikan solusi. Halo Mas Moderator, ini waktunya kurang berapa menit? Atau Mbak Panitia? Halo, ini pada kemana ini? Kurang berapa menit kira-kira waktunya? Masih ya? Masih Ustadz, silakan. Ya, oke. Kalau begitu kita lanjutkan ya. Jika kita melihat realitas begitu banyaknya, adanya COVID, adanya teknologi, adanya sosmed, dan lain sebagainya, bagaimana Islam memberikan solusi? Nah, ya. Yang pertama adalah kuatkan akidah dengan ilmu. Jadi sebagai anak muda, sebagai siapapun itu, anak muda, anak tua, ya, anak yang dewasa dan siapapun itu,
kuatkan akidah dengan ilmu. Karena apa? Pupuk akidah adalah ilmu, pemandu amal juga ilmu. Logikanya bagaimana? Semakin kuat akidah seseorang karena semakin banyak ilmunya. Jadi kalau akidahnya lemah, pasti karena ilmunya sedikit. Nah, logika yang kedua, kalau amalnya baik, amalnya banyak, itu juga ilmunya pasti baik dan banyak. Tapi kalau amalnya berantakan, amalnya tidak baik, pasti ilmunya juga sedikit. Jadi semakin banyak ilmu seseorang, akan semakin kuat akidahnya, dan semakin baik amalnya. Maka solusi yang penting untuk menghadapi realitas kita dari berbagai zaman, dari berbagai keadaan, dimanapun tempatnya itu, untuk memupuk kesolehan itu, yang pertama adalah kuatkan akidah dengan ilmu. Lalu bagaimana kita mendapatkan ilmu itu? Nah, kita akan bertanya, bagaimana caranya kita memperkaya ilmu itu? Lalu apa sumber dari ilmu itu? Nah, inspirasi yang paling penting, inspirasi yang paling utama, kita memiliki semangat Iqra. Ya, Iqra itu sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, surat Al-Alaq, ya, ayat pertama sampai kelima, dan ini adalah wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah. Jadi yang pertama harus kita lakukan, bacalah. Nabi kita dahulu juga begitu. Tiba-tiba datang malaikat Jibril kok mengatakan bacalah. Baca apa malaikat Jibril? Baca. Baca apa malaikat Jibril? Baca. Ya. Sampai diulang 3 kali, kemudian dipeluk juga. Ya. Jadi ternyata membaca itu harus diulang-ulang. Kalau alasannya misalnya malas, atau alasannya misalnya, waduh bacaannya terlalu berat, baca aja. Aduh gimana ya Taj, bacaannya terlalu berat, baca aja. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad juga mengatakan, wahai Jibril, saya baca apa? Baca. Jadi ketika kita, aduh saya kok malas sekali, baca. Ya. Aduh saya kok ini tulisannya tebal-tebal sekali, baca aja. Ya. Tapi ini susah dipahami, baca. Ya. Sampai seperti malaikat Jibril, ya. Jadi dibaca terus, baca terus, baca terus. Jadi kalau ada yang minta solusi, aduh Tad, bagaimana ya supaya kita itu rajin membaca? Ya udah baca aja. Tapi saya kadang males banget nih, ya baca aja. Dan membaca harus diulang-ulang. Sebagaimana isyaratnya di situ ada 2 kata Iqra. Iqra artinya membaca. Iqra-nya ada 2, berarti baca diulang-ulang. Kalau kita sudah membaca, maka kita bisa menulis. Allama bil qalam. Bil qalam itu artinya perantara kalam. Perantara kalam itu menulis. Kalau sekarang tidak lagi menulis, tapi kalam itu komputer, maka kita bisa menulis via komputer, bisa ngetik via komputer. Kalau sudah menulis, maka allamal insana malam ya'lam. Manusia itu dia bisa mengajar. Cocok untuk orang anak-anak FKIP. Jadi kalau mau bisa mengajar itu harus memperbanyak membaca, setelah itu menulis, baru bisa mengajar. Tapi prinsipnya adalah Iqra, membaca. Nah, jadi untuk mendapatkan ilmu adalah membaca. Lalu kita bertanya, apa yang harus dibaca Tad, kalau seperti itu? Apa yang dibaca Pak kalau seperti itu? Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah alam raya, alam semesta, dan yang ketiga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa disingkat AAR. Kalau Profesor Agus Purwanto namanya AAS, ayat-ayat semesta. Tapi kalau saya AAR, Al-Quran, alam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita perlu membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu kaunun somit, alam yang diam. Jadi Al-Quran yang kita baca itu adalah gambaran dari alam semesta yang universal, yang begitu besar, itu ada di dalam Al-Quran kita. Maka ketika kita membaca Al-Quran juga harus
tadabbur Al-Quran, memaknai setiap ayatnya. Karena Al-Quran kita itu adalah alam yang diam. Nah, ternyata yang kedua, ya, kita juga belajar dari alam, kita riset, ya, kita berkelana, kita lihat alam semesta. Karena al-kaunu Qur'anun natik, Al-Quran yang bergerak. Alam itu adalah Al-Quran yang bergerak. Jadi ketika kita melihat air, kita melihat tumbuhan hijau, ketika kita melihat daun yang bergerak, daun yang berjatuhan, itu semua adalah gambaran dari Al-Quran, Al-Quran yang bergerak. Kita melihat kambing, kita melihat sapi, kita melihat ayam bertelur, ayam berkokok, semuanya adalah bagian dari Al-Quran. Ya, isi dari Al-Quran semua tergambar di dalam alam semesta. Maka tidak mungkin ada cacat, tidak mungkin ada kesalahan penciptaan, maka kita perlu melakukan riset terhadap alam. Kita belajar dari alam. Ada ayat di dalam Al-Quran, ayatnya namanya An-Naml, semut. Kenapa semut? Padahal pada saat itu sudah ada undur-undur, orong-orong, atau kecoa, ya, atau tengu, ya. Nah, kenapa semut? Ada juga ayat An-Nahl, lebah. Kenapa mesti lebah? Lakukanlah riset, ya. Nah, kenapa lebah? Kenapa semut? Lakukanlah riset, ya. Karena kenapa tidak cicak aja, ya, atau kecoa? Nah, perlu diriset. Nah, maka alam semesta ini juga adalah Al-Quran, Al-Quran yang bergerak, perlu dibaca. Dan yang ketiga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu adalah Qur'anu Yamsi, Al-Quran yang berjalan. Jadi ketika kita ingin melihat rupa Al-Quran berupa manusia, lihatlah Rasulullah. Maka kita harus belajar hadis dan sunnah dan belajar sejarah Islam. Kalau diperluas, kita belajar tentang ilmu manusia, tentang sosiologi, tentang peradaban, tentang sejarah, tentang politik Islam, tentang bagaimana mengatur masyarakat, kota Madinah, kota Mekah, kota Baghdad, dan lain sebagainya. Nanti kita belajar sejarah, belajar sosiologi, belajar pemikiran, belajar matematik, belajar fisika, dan belajar ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Ya, Ar-Rasulu Qur'anu Yamsi. Termasuk belajar pada para ulama, karena ulama itu adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Ya, jadi kita belajar dari tokoh-tokoh yang mengikuti Nabi, belajar dari tokoh-tokoh imawan dan imawati, ya, atau tokoh-tokoh IMM, tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh ulama Islam di Indonesia, tokoh-tokoh ulama Islam di dunia, semuanya kita ikuti. Sehingga kita belajar sejarah Islam, belajar hadis, belajar sunnah juga. Ini, tiga ini yang harus dibaca, AAR, ya. Mahasiswa di era pandemi ini bacalah AAR ini, ya, Al-Quran, alam semesta, dan Rasulullah. Nah, sehingga Islam kita itu menjadi agama yang membahagiakan. Ayatnya ditutup ketika Al-Quran ditulurkan, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka berislam itu harus bahagia, tidak romantisme emosional lagi, tapi romantisme rasional. Kita tidak galau terus, tidak sedih terus, tidak khawatir terus, tidak takut terus, tapi kita selalu murah senyum, tebar salam, tabassumuka fi wajhi ahika laka sedekah. Senyummu buat saudaramu adalah sedekah. Jadi ini sebagai satu upaya sederhana untuk kita menyikapi realitas zaman kita hari ini, entah itu pandemi, entah itu milenial, 4.0, dan lain sebagainya. Intinya solih di zaman wa makan. Sehingga kita perlu belajar dari anak-anak muda di dalam Al-Quran. Ya, ini sebagai penutup, kita perlu belajar anak-anak IMM, siapapun itu, kita perlu belajar dari anak muda namanya Ibrahim. Jadi ketika itu ada di dalam ayat Quran itu mengatakan qalu sami'na fatan.
yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Fatan di sini artinya seorang anak muda. Mereka berkata, kami dengar ada seorang anak muda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Jadi ketika zaman penuh dengan kesyirikan dan kejahatan, ada seorang anak muda. Jadi yang berani melakukan pencegahan terhadap nahi mungkar itu ya anak-anak muda. Kalau dulu di dalam Al-Quran diceritakan fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Anak muda itu namanya Ibrahim. Hari ini anak muda namanya siapa? Ya namanya Mas Ahmad Mahbubi ya. Namanya Mbak Inayah dan mbak-mbak yang lainnya semua ya. Nah, itulah anak-anak muda itu. Ya. Nah, ini kisah yang dikisahkan dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala di kuil Raja Namrud. Nah, kemudian saya mengatakan, siapa ini yang menghancurkan berhala-berhala kami? Ada anak muda namanya Ibrahim. Nah, anak muda. Ya. Kemudian kita belajar yang kedua, belajar dari anak-anak muda Ashabul Kahfi. Ya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Fityatun artinya pemuda-pemuda, bentuk plural dari fatan tadi. Kemudian ketika pemuda-pemuda itu sudah beriman, maka Allah akan menambahkan hudan, petunjuk, ilmu, dan hikmah. Kata fityatun itu mengindikasikan bahwa pemuda-pemuda itu harus berkelompok. Pemuda-pemuda itu harus berorganisasi. Pemuda-pemuda itu harus berkomunitas. Tapi apa komunitasnya itu? Komunitasnya adalah komunitas ilmu, komunitas intelektual, komunitas anak-anak muda yang berilmu. Ya bisa juga disebut IMM lah ya. Intelektual muda Muhammadiyah atau intelektual muda Muslim. IMM itu saya tidak terjemahkan ya sekedar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tapi juga bisa intelektual muda Muslim ya atau intelektual muda Muhammadiyah atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi seperti mencontoh pemuda Ashabul Kahfi. Sehingga kita mau beramar ma'ruf nahi mungkar itu lebih kuat karena kita berkelompok, berorganisasi. Terakhir atau yang ketiga adalah anak muda namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah anak muda yang tahan menghadapi cobaan, menghadapi godaan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Kadzalika yasrifu anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kata kuncinya di sini, walaqad hammat bihi. Dan perempuan itu sudah menginginkan pada Yusuf dan Yusuf sudah menginginkan perempuan itu. Ini adalah keadaan di mana si Zulaikha, ya ini ketika Yusuf digoda oleh si Zulaikha, telah berada di dalam satu ruangan, tapi Yusuf mendapatkan burhana rabbih. Dia lebih baik lari daripada melakukan kemaksiatan. Maka Yusuf menjadi orang yang ikhlas. Bayangkan, anak-anak muda ini baru digoda oleh HP, tayangan-tayangan di HP, di YouTube, di Facebook, di Instagram gitu ya. Ini Yusuf sudah langsung live ya. Kalau seandainya dia itu mau, padahal Yusuf sudah bergairah ya, ada di sini wahamma biha, menginginkan perempuan itu. Kalau seandainya bukan ayat-ayat Tuhan itu, maka Yusuf pun mungkin bisa berkeinginan. Jadi anak-anak muda hari ini harus bisa menahan gangguan-gangguan, cobaan-cobaan, godaan-godaan ya. Godaannya begitu banyak anak-anak muda itu. Maka dulu disebutkanlah surat Yusuf ya. Ya, nggak ada namanya surat Ahmad Mahbubi ya. Tapi kita bisa belajar dari Nabi Yusuf supaya kita itu ya belajar dari Nabi Yusuf ini ketika gangguan itu datang, cobaan itu datang, ya, atau godaan itu datang, Yusuf memiliki cara yaitu lari. Jadi mungkin kalian misalnya lagi digoda oleh mahasiswa, digoda mahasiswi atau apapun godaannya, maka satu-satunya cara adalah lari. Terakhir sebagai penutup, kisah anak muda terakhir adalah Nabi Musa. Ya, ayatnya jelas.
Qalat ihda mustajata al-qawiyul amin. Jadi ini putri Nabi Su'aib mengatakan pada ayahnya, wahai ayah, sesungguhnya dia itu termasuk pemuda yang kuat. Dan sebaik-baiknya mereka itu dijadikan pekerja. Siapa yang dijadikan pekerja itu? Al-Qawiyul Amin. Al-Qawi artinya kuat, Al-Amin artinya terpercaya. Kuat secara fisik dan intelektual, terpercaya artinya moral spiritual. Jadi mahasiswi kalau nanti cari suami itu yang Qawiyul Amin, yang kuat dan juga terpercaya. Fisiknya kuat, intelektualnya bagus, moral spiritualnya juga bagus. Kalau mahasiswi setuju ya? Nah, jadi Al-Qawiyul Amin. Nah, moral dan spiritualnya kuat, fisik intelektualnya juga bagus. Karakter kuat dan terpercaya sebagai karakter seorang cendekiawan muslim berkemajuan. Nah, ini sebagai sepatu penutup ketika kita hari ini menghadapi realitas zaman apapun, maka kita harus kuat, baik fisik dan intelektual, tapi juga jangan lupa terpercaya, moral dan spiritual. Jangan sampai jadi orang pembohong, jangan sampai orang penebar hoak, jangan sampai menjadi orang yang tidak dipercaya, ya, karena itu bisa meruntuhkan harga diri kita. Dan kesimpulannya, hari ini tantangan kita beragam, sosmed, transportasi, pandemi, gaya hidup, pemikiran, budaya, dan lain sebagainya begitu banyak sekali. Kemudian solusinya adalah dengan kuatkan akidah melalui budaya ilmu. Dengan banyak membaca Al-Quran, Alam, dan Nabi Muhammad SAW. Lalu praktisnya bagaimana? Praktisnya belajar dari pemuda Islam, yaitu Ibrahim, komunitas Ashabul Kahfi, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan tokoh-tokoh yang lain, kalau mungkin bisa disebutkan, ya, sehingga kita melalui gerakan pemuda Quran, Quranic Youth Movement. Nah, jadi ketika kita melihat realitas zaman kita hari ini, maka jangan mudah termakan hoak, kembalilah kepada Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu menjadi satu-satunya kitab yang orisinal hingga akhir zaman? Karena seakan-akan Allah itu tahu, Rasul itu tahu, nanti di akhir kehidupan akan ada begitu banyak sekali bacaan yang begitu banyak. Kita susah membedakan bacaan itu hoak, fitnah, informatif atau tidak, maka kembalinya adalah kepada Quran. Loh, tapi itu kan yang tadi diceritakan Bapak itu nabi semua, Pak, dan kita itu manusia biasa. Ya, karena dari nabi itulah kita belajar. Karena dari siapa lagi kalau kita bukan belajar dari nabi? Karena tidak lain dan tidak bukan ya kita belajar dari Quran. Kalau tidak dari Quran, belajar dari siapa lagi? Belajar Quran dan belajar ilmu-ilmu. Nah, itu rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, paparan singkat terkait bagaimana kita menyikapi realitas hari ini, baik itu realitas pandemi, realitas gaya hidup yang bermasalah, realitas ilmu pengetahuan yang semakin canggih, serta bagaimana kita menghadapi sebagai seorang anak muda. Itu ya, Mas Moderator dan teman-teman semuanya, sebagai satu awalan. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan dengan mungkin lebih banyak diskusi saja ya. Diskusi enteng-entengan, diskusi yang mudah-mudah, dan bisa memberikan panduan pada kita untuk hidup yang baik. Itu Mas Moderator. Silakan, makasih banyak. Siap, terima kasih kembali Ustaz. Ya. Oke, itu tadi teman-teman pemaparan materi dari Ustaz Dartim yang sangat luar biasa. Saya tadi tertarik sama kurap, kutil, dan kuman. Dan mungkin itu benar terjadi di realitas sekarang gitu, Ustaz. Oke, selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Oh iya teman-teman, mengingatkan buat teman-teman jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah di-share panitia di kolom chat. Dan bagi teman-teman yang
punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan dengan open cam sama open mic ya teman-teman. Dan untuk 4 penanya terbaik nanti akan mendapatkan door prize dari panitia. Gitu. Oke, langsung saja teman-teman. Ada yang mau bertanya? Oke, ini ada Dani Anwar yang udah raise hand. Silahkan Mas Dani Anwar, bisa langsung open mic sama open kamera. Baik, terima kasih Mas Mahbubi atas kesempatannya untuk bertanya. Start time, izin bertanya. Oh, monggo silakan. Yang pertama, dari saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah kita sebagai pemuda, bagaimana menyikapi realita yang ada terkait dengan pandemi ini, yaitu ada 2 kutub ekstrim, Ustadz. Kutub yang pertama ada kutub yang tidak percaya corona atau menyepelekan corona ini atau menyepelekan pandemi ini, virus ini, dan kutub yang ekstrim yang salah satunya yaitu kutub yang sangat mendewakan corona, maksudnya sangat takut dengan corona gitu. Itu yang pertama, bagaimana menyikapinya kita sebagai pemuda gitu. Karena banyak anak muda yang ada di 2 kutub tersebut. Terus yang kedua terkait dengan medsos. Medsos itu kan ibarat pisau, ada digunakan tergantung fungsinya, tergantung digunakannya, yaitu untuk yang baik ataupun yang buruk. Nah, bagaimana jika medsos itu digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat atau kritik kepada pemerintah yang akhir-akhir ini dilakukan oleh mahasiswa, yaitu BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia tersendiri kemarin yang sempat viral yang mengkritik presiden itu itu pertanyaan, Ustaz. Terima kasih. Ya, sekali ya Mas Dani ini ya pertanyaannya. Mas moderator langsung dijawab apa dikumpulkan terlebih dahulu? Langsung dijawab, buatan apa-apa Ustaz. Ya langsung ya biar nggak lupa. Ya yang pertama menyikapi realitas kutub ekstrim ya Mas Dani ya. Ada yang terlalu percaya tapi ada yang sampai tidak percaya sama sekali. Maka kita kembalikan lagi tadi ayat yang sudah saya bacakan ya. Ayatnya itu mengatakan ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Zalika 'alallahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Jadi musibah yang menimpa dunia, pandemi ya, musibah yang menimpa dunia namanya pandemi, wala fi anfusikum, dan yang menimpa kalian semua, mungkin yang terkena corona, yang positif corona itu ya, semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kenapa begitu? Supaya tidak terlalu bersedih dan juga tidak terlalu membanggakan diri. Jadi kejadiannya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz supaya yang kena tidak terlalu sedih, yang tidak terkena tidak terlalu sombong. Ya, kemudian ayat itu ditutup dengan menggunakan innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang menyombongkan diri, membanggakan diri. Membanggakan diri itu berarti ekstremis, baik itu ekstrem kanan atau ekstrem kiri, terlalu menolak maupun terlalu menerima. Ya, terlalu menolak berarti ya nggak percayalah namanya corona atau COVID itu memang tidak ada. Ada juga yang kemudian terlalu
biomolekuler, saya pernah belajar ilmu DNA, RNA, virus, bakteri, dan lain sebagainya. Dan sekarang saya jadi belajar lagi tentang ilmu virologi, tentang ilmu virus, ya. Dan harus belajar secara mendalam, tidak gampang terpancing hoak, dan ayatnya itu mengindikasikan yang tidak diperbolehkan, innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah itu tidak suka kepada orang yang menyombongkan diri dan membangga-banggakan diri. Ekstremis, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Seharusnya dengan adanya kejadian ini, kita jadi kembali mengevaluasi. Kalau memang benar-benar ini adalah corona itu menjadi musibah, maka taubat yang harus kita lakukan. Apa yang disukai Allah? Innallaha yuhibbut tawabin wal mutatahhirin. Yang tidak disukai apa tadi? Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Yang Allah sukai apa? Innallaha yuhibbut tawabin wal mutatahhirin. Allah itu suka kepada orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Taubat membersihkan jiwa, toharoh membersihkan secara fisik. Sehingga protokol yang tepat itu adalah protokol taubat dan protokol kebersihan. Ini yang harus diperhatikan. Lalu mahasiswa perannya apa Tat? Kalau seperti itu, mendorong kita dan keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita untuk taubat, protokol taubat. Taubatnya itu kalau bisa selain taubat nasuha, juga taubat nasional. Kalau mahasiswa, taubat nasuha juga taubat nasional. Kemudian yang digalakan itu bukan protokol kesehatan, tetapi protokol kebersihan. Innallaha yuhibbut tawabin wal mutatahhirin. Dari dulu kita terancam dengan virus, dengan penyakit, dengan bakteri. Nyatanya kita masih tetap sehat karena kita itu memiliki imun yang kuat. Imun itu dari nutrisi yang baik. Maka kita juga punya peran supaya memberikan nutrisi, berbagi, itu menjadi bagian penting dari mahasiswa. Karena yang tidak disukai adalah kutub ekstrimnya, yang menolak, membanggakan diri, menjadi sombong, ya, sampai tidak percayanya kemudian sombong. Saking percayanya juga sombong, membanggakan diri, membanggakan pendapatnya masing-masing. Jadi sebenarnya saya berpikir ya Mas Dani dan teman-teman semuanya, sebenarnya ini sudah ada di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hadid ayat ke-22-23. Dan seakan-akan tepat gitu. Jadi yang tidak boleh itu adalah ekstremismenya itu. Kalau memang imun yang harus dikuatkan, maka bagaimana menguatkan imun? Dan bagaimana kita menebar supaya imun-imun yang lain juga kuat. Dan tidak diperbolehkan adalah innallaha la yuhibbu kulla muhtalin. Apa solusinya kalau seperti itu? Kita termasuk seorang musatiyah, umatan wasota. Ya, umatan wasota itu ya umat yang berimbang, umat yang adil, menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Nah, itu satu ya, Mas Dani. Jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah menyombongkan dirinya, terlalu ekstrimnya. Nah, tapi harus gerakannya adalah wasatiyah. Terlalu menerima juga tidak, terlalu menolak juga tidak. Harus ada gerakan ilmu, gerakan ilmiah. Kemudian yang kedua terkait dengan medsos ya. Sarana medsos bisa dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat. Lalu bagaimana dengan kemarin mahasiswa yang viral BEM UI? Kalau bisa BEM UMS juga viral ya. Jangan hanya BEM UI. BEM UMS ini viral, tapi yang baik-baik ya. Karena yang namanya menyuarakan pendapat itu hak
kebebasan mahasiswa kebebasan mahasiswa. Wah, kalau dulu pas ada yang ada, kalau dulu saya itu kan itu ya, karena ada kebijakan kalau bisa jangan menyakiti. Lah gimana Pak kalau kritik jangan menyakiti? Ya, kritik itu harus keras, mahasiswa harus sungguh mahasiswa UNS ya. Nah, gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi biarin aja ya. Jadi ketika dahulu di apa namanya BEM UI itu yang kemudian di apa namanya disabotase atau apa itu ya nggak apa-apa. Mahasiswa itu ya boleh mengkritik. Lalu kalau nggak boleh mengkritik, mana perannya sebagai social control ya? Agent of change itu yang membawa perubahan yang baik dan social control. Wah ini kalau ustadznya aktivis ya kayak gini ya. Mungkin beda lagi kalau ustadznya itu ahli tasawuf ya. Ya kita menerima aja sambil mendoakan, mudah-mudahan pemerintahnya segera baik. Ya mendoakan juga perlu ya. Mendoakan kita juga perlu, tapi juga harus bergerak. Namanya juga aktivis kan aktif. Nah, gitu. Mumpung masih muda, fisik masih kuat ya. Karena saya dapat ilmu dari salah seorang dosen ya, pernah mengatakan Mas Dardim, kalau jadi anak muda nakal-nakal dikit nggak apa-apa. Daripada nanti nakalnya itu kalau sudah tua ya. Pas waktu muda nakal dikit ya nggak apa-apa lah ya. Kritik keras ya nggak apa-apa. Daripada nanti nakalnya pas waktu tua kan jadi bermasalah. Nanti jadi tua-tua keladi, fisiknya sudah nggak kuat, tapi banyak pola, banyak tingkah ya. Nah, jadi kalau mau ngeritik ya anak-anak muda ini. Dan banyak sekali tokoh-tokoh muda kita itu ketika membangun bangsa, negaranya itu ya anak-anak muda. Nah, gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi kalau mau mengkritik silahkan. Lalu bagaimana ketika adab itu ya adab itu Allah seperti itu. Karena ngeritik itu harus keras. Kalau nggak keras nggak terdengar. Kadang seperti itu. Boleh ya kalau sosmed itu menjadikan sarana kita itu untuk mengkritik. Sopan, santun, anggun. IMM ini kan anggun ya. Anggun dalam moral ya. Apa tajam dalam intelektual, anggun dalam moral. Begitu Mas Dani ya. Ya, semangat Baik terus. Ustadz, terima kasih. Silakan ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Azura dari Jambi. Ya, Saya bacakan ya Ustadz. Izin bertanya Ustadz, menurut Ustadz bagaimana menyikapi sekitar kita yang sedang berburu kebutuhan hidup untuk menunjang kehidupan di masa pandemi, seperti halnya orang-orang yang berburu susu beruang dan juga oksigen untuk bertahan hidup. Memang benar kita tidak boleh terlalu khawatir Ustadz, tetapi dengan berita-berita yang membuat kita waspada, kita jadi lebih bersikap waspada. Maka saya bertanya, menurut Ustadz bagaimana sikap kita selaku anak muda di zaman ini untuk menghadapi bencana ini dan bagaimana pula cara kita memilih berita yang ada sekarang Ustadz? Bagaimana teknologi sudah maju, lebih melihat sosmed dan berita di TV. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya, Mbak Ahura ya. Namanya Mbak Ahura apa Aura? Azura. Azura ya. Ya, bagus sekali ini ya. Jangan sampai termakan berita yang belum jelas kebenarannya. Satu, poinnya jangan sampai termakan berita yang belum jelas kebenarannya, tidak terlalu gampang khawatir, tidak terlalu gampang terpengaruh, dan tidak terlalu bahasa anak mudanya lebay ya. Jadi jangan terlalu lebay ya.
Ketika ada berita kemudian kita terpengaruh, jangan ya. Tapi kita harus mencari validitasnya dengan melihat berita yang lain, dan juga termasuk kita harus mencari sumber ilmiahnya. Ya, sumber ilmiahnya itu bagaimana? Terkait dengan tadi berburu susu beruang, kemudian antigen dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kita harus cari sumber ilmiahnya bagaimana. Secara akademik ini bagaimana, dan jangan sampai kita itu terlalu terpengaruh berita. Orang dari dulu kita nggak makan susu beruang aja tetap sehat. Benar? Kalau mahasiswa benar tidak? Dari dulu kita nggak makan susu beruang atau minum susu beruang tetap sehat, tetap kuat, ya kan? Nah, maka nggak usah terlalu terprovokasi. Tapi kalau seandainya ditawarin susu beruang, gimana, Tat? Ya, boleh saja sebagai pemberian yang kita terima kasih, ya. Nah, tapi nggak usah terlalu berlebihan, tidak terlalu khawatir. Lalu bagaimana cara kita memilih berita? Nah, benar ya, hari ini kita sedang berada di banjir informasi. Sedang di mana era kita itu banjir berita. Maka dari berita-berita itu harus bisa bersifat selektif. Ya, jangan semuanya pengen dibaca, jangan semuanya pengen dikomen, jangan semuanya pengen ditanggapi. Saya tahu kalian mahasiswa ini WA-nya isinya grup semua. Ya, jadi nggak usah semua grup itu dibalas, nggak usah semua grup itu ditanggapi. Lihat lagi di Instagram juga nggak ada yang DM. Pasti semuanya komentar. Nah, maka nggak usah semuanya pengen dikomentari, nggak usah semuanya pengen dibalas, nggak usah semuanya pengen diklik. Ya, kalau ada berita-berita yang sifatnya urgent, yang sifatnya mendesak, yang sifatnya baik, itu yang boleh diambil. Ya. Lalu bagaimana? Karena saking banyaknya berita, saking banyaknya informasi, maka yang harus diperbanyak itu adalah banyak membaca berita dari Allah dan Rasul, yaitu Al-Quran. Itu yang seharusnya dibaca. Maka kenapa mukjizat Nabi Muhammad itu bacaan Al-Quran? Karena seakan-akan tahu hari ini bacaan itu nanti banyak sekali. Maka kembalilah kepada mukjizat bacaan itu, Al-Quran. Ya, jadi saya ulangi, kenapa berita-berita kenapa mukjizat Rasulullah itu Nabi Muhammad adalah Al-Quran, bacaan. Karena seakan-akan zaman kita itu zaman penuh dengan bacaan, saking sulitnya kita membedakan itu benar dan salah, maka satu-satunya yang perlu kita baca adalah Al-Quran. Nah, jadi seakan-akan kita didorong kembalilah kepada Quran, bacalah Al-Quran. Di Quran ada ilmu sejarah, di Quran ada ilmu pengetahuan dan teknologi, di Quran ada ilmu bagaimana menjalani kehidupan, ada ilmu peradaban, ilmu sosial, ilmu politik, semuanya ada. Bacalah Al-Quran, ya. Tapi kalau hanya sekedarnya saja, ya maka harus hati-hati. Jangan membaca dari satu jenis, satu pihak saja, ya. Tapi harus lebih komprehensif, secara ilmiah, ada referensi yang jelasnya. Kalau hanya untuk memperkaya pemikiran, logika, itu boleh. Tetapi kalau untuk yang dipercaya, maka carilah yang referensinya paling kuat, sumbernya qat'i, sumbernya kokoh. Sehingga kita tidak terombang-ambing ya dengan media sosial. Ya. Media sosial itu boleh untuk berkomunikasi sewajarnya. Tapi kalau kita tenggelam di dalamnya, itulah yang tidak diperbolehkan. Itu ya Mbak Zura ya. Itu Mas Moderator sebagai urun-urun rembuk ya. Oke, mungkin ada tanggapan dari Mbak Azura atau sudah cukup? Tidak ada tanggapan. Terima kasih Ustadz. Semuanya sudah terjawab. Baik, terima kasih Mbak Azura. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, bisa langsung raise hand teman-teman atau mengetik di kolom komentar. Ayo silakan.
Ya, itu ada Mas. Ini ada Mas Ya. Solihin Dwi. Ya. Oke, langsung saja bisa open mic Oke. sama open kamera, Mas Solihin. Open mic aja ya, Mas. Oke. Boleh. Ya, untuk Bapak Ustadz Dartim, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Solihin. Saya ingin bertanya tentang bagaimana kita sebagai pemuda itu menghilangkan rasa futur kita dalam menuntut ilmu, Pak Ustadz. Kalau saya dari pengalaman saya sendiri itu saya lebih suka menuntut ilmu dunia, tetapi malas dalam menuntut ilmu akhirat. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz cara mengatasinya? Itu. Terima kasih. Ya, futur terhadap kita mencari ilmu, ya. Jadi di dunia ini yang dicari itu cuma satu, yaitu ilmu. Nah, jodoh itu kan juga dicari, kan? Jodoh itu dijemput, rezeki juga dijemput. Yang dicari apa? Yang dicari ilmu. Ilmu apa? Ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Ya. Nah, jadi ketika kita pengen semangat mencari ilmu, ya semangatnya membaca. Aduh, tapi saya lagi malas membaca. Baca aja. Tapi saya nggak mau baca. Ya. Nah, harus seimbang. Membaca ilmu dunia dan juga membaca ilmu akhirat. Ya, terlalu sibuk mencari rezeki. Rezeki itu bukan dicari, dijemput. Menjemputnya itu ada dengan cara yang baik, cara yang tidak baik, cara yang halal, cara yang haram. Orang semakin banyak ilmunya, semakin seimbang antara dunia dan akhiratnya, pasti menjemputnya dengan cara yang halal. Jodoh juga demikian. Ketika ilmunya banyak, ilmu dunia, ilmu akhiratnya seimbang, menjemput jodohnya pun juga dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram, ya. Nah, jadi ilmunya harus seimbang. Maka yang harus dicari itu apa sebenarnya? Ilmu. Semangatnya gimana? Semangat membaca. Ya, semangat membaca. Tapi saya malas membaca. Baca. Nabi itu kan dulu pas waktu dengan malaikat Jibril kan bingung juga. Baca, lu baca apa? Baca. Nah, jadi semangatnya adalah semangat membaca. Jadi Mas Solihin ketika lagi futur, ambillah buku, bacalah buku. Ambillah bacaan itu bermanfaat, bisa memotivasi, maka itu akan menambah semangat kita ketika kita sedang futur. Tapi kalau seperti itu apakah ada cara yang lain? Ada, yaitu kita fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalan-jalanlah di muka bumi, piknik, rekreasi, ya, tadabbur alam. Itu bagian dari sarana kita untuk menambah ilmu, ya, mengurangi rasa futur. Kalau di kamar terus ya keluarlah ke dapur, ya, ambil makan, ya, di dapur terus kok bingung ya keluarlah ke depan rumah atau belakang rumah atau ke sawah atau ke kebun, ya. Itu bagian dari upaya supaya kita itu menjadi tidak futur, ya. Membaca itu tidak hanya membaca berupa tulisan tapi juga membaca alam. Bergeraklah dikit. Kata Al-Qur'an ketika Maryam ingin mendapatkan kurma, ya, terus sakit alaiki, gerakanlah pinggulmu, bayangkan. Ya, jadi ketika Maryam sedang hamil tua, lapar, ya, kemudian di atas pohon ada pohon korma yang sedang berbuah, Allah menyuruh gerakanlah pinggulmu atau gerakanlah punggungmu, bayangkan. Punggung orang lagi hamil disuruh menggerakkan korma yang sedang berbuah. Pohon korma kan gede banget, ya enggak? Nah, tapi disuruh menggerakkan supaya ada ikhtiar di situ. Akhirnya korma pun berjatuhan. Jadi Mas Solihin ketika sedang futur maka bergeraklah dikit, ya, maka nanti Allah yang akan menunjukkan jalan keluarnya.
Ya, jalan keluar kalau di kamar ya pintu. Setelah itu keluar lagi nanti ada pintu rumah. Setelah pintu rumah nanti akan datang rezeki yang lainnya, yang lain-lainnya juga. Tapi kan kita nggak boleh keluar rumah, Pak. Nah itu, maka kita bisa berkelana via pikiran. Via pikiran itu ya bacaan, ilmu, jalan-jalan intelektual, nah, dengan membaca buku. Nah, jadi seperti itu, ya. Karena kalau kita malas ini sudah berbahaya sekali, ya, apalagi anak-anak muda. Itu ya, Mas Solihin. Jadi kita harus sungguh-sungguh bisa jalan-jalan intelektual, banyak membaca buku dan harus semangat. Bisa tadabbur alam, itu juga menambah semangat kita juga. Itu Mas Solihin ya. Lanjut, silakan. Ini ada juga yang raise hand Mbak Inka ya. Ini ada. Ya, Mbak Inka. Langsung saja Mbak Inka, silakan. Ya, salam. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz terhadap pemuda zaman sekarang yang berdakwah misal di sosial media seperti WhatsApp maupun Instagram, tetapi dalam penyampaiannya itu menyindir. Misal ya Ustadz, ini ada perempuan yang berjoget TikTok, tapi bukan berjoget secara hot, tapi cuma kayak biasa gitu ya Ustadz, tapi disampaikannya itu kayak menyindir gitu. Dan kan dijelaskan kalau dalam Al-Quran kan berdakwah secara terang-terangan, tapi kan ada kayak apa ya, etikanya gitu ya. Itu kayak menyinggung perasaan gitu loh Ustadz. Tanggapannya bagaimana? Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau yang tersinggung berarti yang melaksanakan tuh biasanya. Di TikTok misalnya, tapi saya kok tersinggung, berarti kamu yang melaksanakan TikTok, ya. Lalu bagaimana etika dakwah di dalam Islam, ya? Nah, etika dakwah di dalam Islam itu ud'u illa sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ketika berdakwah itu dengan hikmah, dengan ilmu yang mencerahkan. Ketika berdebat itu debatlah dengan cara yang baik. Ya. Jadi ketika Mbak Hilmi tersinggung karena ada hikmah, tuh tersinggung itu baik ya, selama membawa perubahan. Jadi namanya bukan tersinggung, tersentuh. Ya, Mbak Inka ya, bedakan tersentuh dengan tersinggung. Ya. Jadi kalau yang lebih baiknya itu berdakwah itu adalah yang menyentuh, bukan menyinggung. Sehingga yang mendengar itu tersentuh, bukan tersinggung. Itu karena dengan dakwah bil hikmah, kan adanya hikmah. Dengan dakwah adanya ilmu yang baik. Ya, kalau menasehati supaya tidak joget-joget TikTok, ya jangan TikTokan. Ya. Lagian juga manfaatnya apa? Perlu dipertimbangkan. Jadi kalau mau dengan ilmu, coba pertimbangkan manfaatnya. Ya, ketika kita ber-TikTok itu manfaatnya apa, kerugiannya apa. Setelah diceklis kok banyak kerugiannya, nah maka tinggalkan. Dengan hikmah, maka kasihlah kisah-kisah. Jadi mungkin dihadirkanlah sebuah orang kisah ya, ketika TikTokan tiba-tiba HP-nya meledak, nah itu bisa menjadi pelajaran, oh berarti saya tidak boleh TikTokan. Atau TikTokan kemudian apa? Ada kisah lewat kisah ya. Jadi Mbak Inka ketika mau berdakwah lebih baiknya via kisah-kisah. Ya, makanya tadi saya sampaikan di PPT itu lebih banyak gambar, lebih banyak kisah, lebih banyak cerita, karena sebaik-baik dakwah itu adalah dengan keteladanan, dengan kisah. Ya, ketika pengen dakwah ya kita dulu, jangan sampai ikut-ikutan gitu. Ya, jangan sampai kemudian kita melarang TikTokan, tapi kita sendiri ahli TikTokan, ya. Sudah viral di mana-mana. Nah, itu juga jangan, ya. Maka yang paling baik adalah ketika mau berdakwah lebih baik dengan keteladanan. Ketika menyuruh orang berjilbab, maka kalau perempuan ya
ya contohkan dulu berjilbab yang baik. Tapi kalau yang menyampaikan laki-laki bagaimana Pak? Ya hadirkanlah teladan-teladan, contoh-contoh, kisah-kisah, keutamaan-keutamaan orang yang berjilbab. Ketika menyuruh supaya tidak tiktokan, ya keutamaan orang-orang yang tidak tiktokan. Mandorotnya apa? Nanti kan bisa memilih sendiri. Itu ya Mbak Inka ya. Iya Ustadz, saya mau menanggapi, boleh Ustadz? Boleh, silakan. Semisal itu ya saya kemarin itu melihat ada ya anak yang mengupload gambar itu menyamakan orang itu dengan belut sawah begitu, Ustadz. Itu kan termasuk etika yang tidak baik ya, Ustadz. Maksudnya dalam berdakwah begitu, yang Ya, berjoget-joget TikTok maksudnya. iya benar. Makanya ya jangan seperti itu, jangan ikut-ikutan. Tapi sudah ada yang seperti itu gimana ya? Ya itu jadi pelajaran kepada kita. Oh ternyata ketika melakukan seperti itu tidak baik. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan melakukan seperti itu. Ya, jadi semakin banyak keteladanan dari orang, kalau baik kita ikuti, kalau tidak baik jangan sampai kita ikuti. Tapi dengan yang tidak baik itu kalau teman kita bagaimana? Ya kita ingatkan. Man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi wa bilisanihi wa biqalbihi. Ketika kamu melihat suatu kemungkaran, etika yang tidak baik dari temanmu, saudaramu, keluargamu, orang-orang sekitarmu, maka ubahlah dengan tangan, dengan perbuatan, kemudian dengan lisan, dengan ucapan, menasehati, memberikan kisah, memberikan contoh, ataupun termasuk dengan buku. Nah, itu bagian dari upaya mengubah. Dan yang terakhir dengan hati. Hati kita merasa, aduh ini nggak baik. Tapi kalau hati saja sudah tidak ada merasa ketika keburukan itu hadir kita biasa-biasa aja, ya, yang dengan hati aja itu sudah ad'aful iman, apalagi yang tidak merasa, maka imannya sudah tidak ada. Nah, jadi gitu ya Mbak Inka. Nah, Baik, terima kasih Ustadz. Ya, dengan keteladanan ya. Silakan lanjut atau bagaimana Mas Moderator? Iya. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz dari Mas Farid, Ahmad Ya, Farid. Silakan. Izin bertanya, Ustadz. Ini kan di zaman pandemi, terutama kita kan pas PPKM gitu, segala sesuatu itu harus ada surat nyuratnya gitu. Yang saya tanyakan itu bagaimana jika kita mengadakan suatu acara yang baik ya seperti kajian Islam tapi offline gitu. Sementara kita itu surat menyuratnya itu dalam hal hubungan ke pemerintahnya itu seperti kurang gitu. Padahal niat kita sudah baik. Itu bagaimana Ustadz? Ya, terkait dengan administrasi berarti ya Mas Ahmad ya. Ya, jadi kalau terkait dengan administrasi, kalau bisa yang mampu bisa kita kerjakan, lakukan ya. Kemudian meskipun kita mengerjakan offline misalnya, ya harus patuhi misalnya jaga jarak, ya jangan deket-deketan ya. Apalagi mahasiswa sama mahasiswi, awas ini ya, jangan deket-deketan ya, bisa berbahaya. Kemudian protokol kesehatan ya kalau bisa lebih baik wudhu ya, jangan hanya cuci tangan. Kalau cuci tangan kan hanya sebentar, kurang berpahala. Tapi kalau wudhu, jaga wudhu, nah itu jauh lebih berpahala. Ya. Nah, kemudian kalau mau mengadakan, ya kalau misal bisa via online seperti ini, malah jauh lebih antusias ya. Pesertanya bisa lebih banyak, bisa menjaring ke seluruh Indonesia, maka didahulukan online. Daripada kita itu bermasalah dengan urusan yang kalau menurut saya nggak perlu diurus, tetapi kemudian mempersulit kita sendiri. Ya. Nah, jadi ketika bisa diganti dengan sarana online, maka yang offline nanti dulu selama situasi lebih kondusif. Sebenarnya kalau menurut saya yang jadi masalah itu bukan corona,
tetapi sikap kita dalam menyikapi corona itu yang kadang kurang baik. Ya, salah seorang pendiri Gontor pernah mengatakan at-thoriqu ahamu minal maddah. Cara itu lebih penting daripada isi. Ya, cara menyikapi corona itu lebih penting daripada coronanya. Ya, kita dengan aturan yang semakin ribet, kita sendiri yang ribet. Ya, padahal corona ya tetap aja virus corona. Benar? Nah, itu. Maka ketika mau mengadakan kajian, ada sarana online, lebih baik online. Mau rapat, ada sarana online, juga online. Tapi juga harus sungguh-sungguh. Karena ada yang lagi kajian seperti ini juga ditinggal tiduran, ada yang ditinggal ngantuk juga ada, ya. Nah, artinya harus sungguh-sungguh. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau memang mengharuskan adanya administrasi dan bisa mengadakan secara offline, tidak memberatkan kita, itu juga boleh-boleh saja. Itu ya, Mas Farid. Ya, jadi kalau memang mau bikin kegiatan offline, ya offline yang memang betul-betul dipertimbangkan kemaslahatan dan kemadorotannya. Jangan sampai malah kemudian kita disibukkan dengan urusan administrasi yang menyulitkan kita. Nah, gitu ya. Itu silakan yang lain. Itu sebagai respon saja ya, bukan jawaban. Kalau jawaban kan bisa salah, bisa benar. Tapi kalau respon ya hanya sekitar komen ya. Silakan Mas Moderator, sudah cukup atau masih ada? Mungkin sudah cukup Ustaz untuk topik akbar pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dartim yang telah berkenan untuk mengisi topik akbar pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan peserta yang telah mengikuti diskusi dan juga telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Itu. Untuk 4 penanya yang beruntung nanti akan dihubungi oleh panitia lewat via WhatsApp. Gitu teman-teman. Oke. Mungkin dari saya cukup sekian. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Itu. Oh ya, untuk itu Ustaz, mungkin bisa ucapan closing statement buat kita para pemuda Islam. Ya, sebenarnya sudah begitu banyak ya statement-statement sebagai sebagai motivasi, sebagai inspirasi buat kita semuanya di era yang serba prihatin, yang era serba susah, yang era serba harus sabar, maka kita tidak ada cara lain kecuali harus meningkatkan kesabaran dalam rangka mengundang pertolongan Allah tentu saja. Ya, bahwa wasta'inu bisobri wassalah. Wasta'inu bisobri wassalah itu kita tafsirkan, kita maknai, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Sabar itu artinya ikhtiar. Wassalah dengan selalu meningkatkan ibadah. Ya, jadi ikhtiar yang baik, ikhtiar keilmuan, ikhtiar ilmiah, selalu bergerak, jangan diam, ya. Jadi kemudian kalau tidak bisa bergerak lewat fisik, bisa bergerak secara intelektual, ya, maka ini menjadi satu yang sangat penting bagi kita semuanya, ya. Jadi kita tidak malas, tidak menerima apa adanya, jangan sampai kita itu tergusur oleh terlalu banyak teknologi, ya. Tapi kita juga punya peran di sana. Sehingga yang paling banyak adalah yang paling baik adalah yang paling banyak memberi manfaat. Dan yang lain jangan lupa berbahagia. Karena Islam kita itu adalah Islam yang membahagiakan. Ya, jangan sampai kita itu jadi orang Muslim kok sedih, jadi orang Islam kok sukanya cemberutan, ya. Tapi jadi seorang Muslim harus murah senyum. Tabassumuka fi wajhi ahika laka sedekah. Senyummu buat saudaramu adalah sedekah.
gerakan kita kalau sebagai aktivis juga adalah gerakan wasatiyah. Jangan ekstremis. Ekstremis kanan, ekstremis kiri, tapi gerakan kita adalah ummatan wasat atau gerakan wasatiyah. Menggerakkan umat dengan cara yang wasatiyatul Islam. Nah, gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas silaturahim ini. Saya senang sekali ya mengucapkan kepada pimpinan-pimpinan IMM FKIP, para panitia, moderator, dan semuanya ya, tetap semangat. Mudah-mudahan acara ini menjadi berkah. Jadi yang terakhir, yang dicari itu ilmu. Ya, jangan mencari uang, jangan mencari jodoh, karena jodoh itu nanti dijemput, rezeki pun juga dijemput. Apalagi mahasiswi ya, nanti benar-benar dijemput ya. Jadi nggak usah khawatir. Yang dicari adalah ilmu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, mungkin saya akan membacakan. Sebelumnya terima kasih dulu Ustaz atas closing statement yang sangat, Masya Allah. Oke, mungkin selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi pada pagi hari ini, yaitu di mana kita sebagai mahasiswa Islam, sebagai pemuda Islam, tidak haruslah kita menjadi umatun wasatiyah, yaitu memandang segalanya dengan ilmu dan juga ilmiah, serta karena mahasiswa atau pemuda itu sebagai agen of change, yaitu perlu melakukan suatu kritik-kritikan terhadap apapun yang memang itu tidak sesuai dengan ideal yang sesungguhnya, serta jangan termakan oleh berita-berita hoaks, selalu mencari validitas dan sumber ilmiahnya, selektif dalam mencari berita. Itu mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta dan juga Ustadz. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian. Bila ada salah kata ataupun kurang dalam saya memberikan maaf. Mungkin Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mas Mahbubi. Terima kasih kepada Imawan Mahbubi yang telah memandu jalannya acara Tablik Akbar PKIMM FKIP UNS dengan sangat baik. Lalu acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Dimohon untuk seluruh peserta dan panitia untuk menyalakan kameranya. Ya, semuanya ya dinyalakan kameranya. Ya, untuk slide pertama dulu ya. 1, 2, 3.
Untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang telah menyalakan kameranya dan telah ikut hadir dalam acara pada pagi hari ini. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini memberikan manfaat kepada kita semua. Saya, selaku pembawa acara, meminta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Langsung pamit ya saya. Maaf. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Tadi aku putus-putus nggak sih?